Pada presentasi ini, saya akan membahas payback period sebagai salah satu metode dalam pengambilan keputusan investasi. Topik ini penting karena investasi selalu berkaitan dengan penggunaan dana dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang sebelum keputusan diambil. Payback periode digunakan untuk mengetahui seberapa cepat dana investasi awal dapat kembali melalui arus kas yang dihasilkan. Metode ini tidak langsung menilai keuntungan, tetapi lebih menekankan pada waktu pengembalian dana yang berkaitan erat dengan resiko investasi. Dalam konteks ekonomi teknik, payback period sering dijadikan metode awal untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam menggunakan metode lainnya. Lalu, investasi merupakan keputusan strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi perusahaan. Kesalahan dalam mengevaluasi investasi dapat menyebabkan kerugian, terganggunya arus kas, bahkan menghambatnya keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan alat bantu untuk menilai kelayakan investasi secara sistematis. Dalam satu tantangan dalam evaluasi investasi adalah keterbatasan waktu dan informasi. Manajemen sering membutuhkan metode yang cepat dan mudah dipahami untuk mendapatkan gambaran awal tentang resiko investasi. Di sini payback period banyak digunakan. Payback period merupakan informasi tentang beberapa lama dana yang ditanamkan dapat kembali. Informasi ini membantu manajemen dalam menilai apakah jangka waktu pengembalian tersebut sesuai dengan toleransi risiko perusahaan. Untuk pengertian payback periods adalah metode analisis investasi yang digunakan untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan agar investasi awal dapat kembali melalui arus kas yang masuk yang dihasilkan oleh proyek. Metode ini berfokus pada periode hingga modal kembali, bukan pada total keuntungan yang diperoleh, karena fokusnya pada waktu pengembalian. Payback period sering dikaitkan dengan aspek likuiditas dan resiko. Semakin lama dana terikat dalam investasi, maka semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun, perlu dipahami bahwa payback period tidak mempertimbangkan arus kas setelah period pengembalian tercapai. Oleh karena itu, metode ini memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja investasi jangka panjang. Lalu, tujuan dan fungsi payback period. Tujuan utama dari penggunaan payback period adalah untuk menilai tingkat risiko investasi berdasarkan lamanya waktu pengembalian dana. Investasi dengan period pengembalian yang lebih singkat dianggap lebih aman karena dana dapat segera digunakan kembali. Selain itu, payback periods berfungsi sebagai alat seleksi awal ketika perusahaan memiliki beberapa alternatif proyek investasi dengan pengembangan waktu pengembalian masing-masing proyek. Manajemen dapat menyaring proyek yang dianggap terlalu beresiko. Fungsi ini menjadikan payback period sangat berguna pada tahap awal pengembalian keputusan, terutama dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Mekanisme perhitungan. Perhitungan payback period dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu tanpa memperhitungkan nilai waktu uang dan dengan memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Pendekatan pertama menggunakan arus kas nominal dan lebih sederhana. Namun, pendekatan tanpa nilai waktu uang memiliki kelemahan karena menganggap nilai uang selalu sama dari waktu ke waktu. Padahal dalam kenyataannya, nilai uang dapat berubah akibat inflasi dan tingkat bunga. Oleh karena itu, pendekatan dengan time value of money dinilai lebih realistis karena menggunakan arus kas yang telah didiskontokan sehingga hasil perhitungan lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Untuk studi kasusnya, sebagai contoh, suatu perusahaan melakukan investasi mesin produksi sebesar 100 juta dengan arus kas masuk sebesar 30 juta per tahun. Untuk menilai kelayakan investasi tersebut, perusahaan menggunakan metode payback periods berdasarkan perhitungan akumulasi arus kas. Pada akhir tahun ketiga, dana investasi belum sepenuhnya kembali karena masih terdapat kekurangan sebesar 10 juta. Kekurangan ini kemudian tertutup pada sebagian tahun keempat. Dengan demikian, payback periods investasi tersebut adalah sekitar 3,33 tahun atau kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Informasi ini digunakan manajemen untuk menilai apakah jangka waktu pengembalian tersebut dapat diterima. Dalam jurnal yang membahas investasi mesin produksi,
Payback period digunakan sebagai metode evaluasi awal untuk menilai kelayakan investasi. Objek penelitian berupa investasi mesin menunjukkan bagaimana metode ini diterapkan dalam kasus nyata. Payback period membantu peneliti dan manajemen dalam memahami risiko investasi dari sisi waktu, pengembalian dana. Metode ini memberikan gambaran awal sebelum dilakukan analisis yang lebih kompleks. Namun, jurnal tersebut juga menekankan bahwa payback period tidak digunakan secara tunggal. Metode ini dikombinasikan dengan metode lain seperti NPV atau IRR agar hasil analisis lebih komprehensif. Payback period memiliki kelebihan karena perhitungannya sederhana dan mudah dipahami. Hal ini membuat metode ini praktis digunakan, terutama pada tahap awal evaluasi investasi. Di sisi lain, payback period memiliki keterbatasan karena mengabaikan arus kas setelah period pengembalian tercapai. Selain itu, metode ini juga tidak mengukur keuntungan total dari investasi. Oleh karena itu, menggunakan payback period sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan dapat menghasilkan penilaian yang kurang optimal karena berpotensi menyesatkan. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, payback period merupakan metode analisis investasi yang efektif untuk menilai kecepatan pengembalian dana. Metode ini memberikan informasi penting terkait risiko investasi dari sisi waktu. Meskipun demikian, payback period memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan seluruh alur kas dan keuntungan investasi. Oleh karena itu, metode ini sebaiknya digunakan sebagai alat evaluasi awal agar keputusan investasi lebih akurat dan rasional. Payback period perlu kombinasi dengan metode analisis investasi lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.